Kali ini Bu Babin Kamtibmas mau patroli dialogis di seputaran Bukit Mongkrang, Tawangmangu, Karanganyar. Di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ada seorang polisi wanita yang menjalani tugasnya dengan cara berbeda. Ia tidak hanya dikenal karena seragamnya, tetapi karena kehadirannya yang menyatu dengan kehidupan warga. Namanya Brigadir Sufiana Mayasari, Babin Kamtibmas Polres Karanganyar. Halo, perkenalkan, nama saya Brigadir Sufiana Mayasari SH, mahasiswi S1 STIK Poluan, dan jabatan lama saya sebagai Babin Kamtibmas Kelurahan Ngayam Dompo, Polsek Karanganyar, Polres Karanganyar, Polda Jawa Tengah. Setiap hari, langkah kakinya lebih sering menyusuri jalan desa dibandingkan duduk di balik meja. Ia memilih berjalan kaki, menyapa satu persatu warga, Halo! singgah di rumah-rumah sederhana, hingga berhenti di sawah dan kebun. Di sanalah ia mendengar cerita tentang panen yang tidak menentu, harga hasil tani yang sering jatuh, dan kegelisahan warga menghadapi kebutuhan hidup. Ini agak sulit, Mbak. Oh, agak sulit. Agak sulit. Terus berarti bisa jual berapa, Bu, kira-kira? Ya kadang-kadang 5 bungkus, kadang-kadang 10 bungkus. Itu paling rame ya? Iya, Pernah, Bu, nggak laku sama sekali? pernah. Kalau musim hujan kayak gini nih biasanya penjualannya meningkat atau menurun? Turun. Oh, turun. Ya, kalau musim panas, buahnya banyak tuh ya Rame ya, Bu, yang rame. kesini ya? Iya. Kalau ini udah habis-habisan musim ya? Habis-habisan musim. Oke. Ia duduk bersama petani bukan untuk memberi perintah, tetapi untuk mendengar. Percakapan mengalir tanpa jarak. Nah, menjadi Babin Kamtibmas itu berawal dari saya ingin menjadi garda terdepan dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Jadi tidak hanya menegakkan hukum saja, tapi saya bisa lebih dekat dengan masyarakat, tahu kesehariannya, dan apabila ada permasalahan, saya bisa turut serta memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Bagi Brigadir Sufiana, keamanan tidak hanya soal angka kriminalitas. Ia memahami bahwa ketika dapur warga tidak mengepul, keresahan sosial bisa tumbuh tanpa disadari. Karena itulah, ia meyakini bahwa ketahanan pangan adalah bagian penting dari ketahanan keamanan. Nah, terkait dengan ketahanan pangan berawal dari saat saya patroli dialogis, patroli di rumah-rumah warga dan melihat potensi lahan pekarangan warga yang seharusnya bisa dioptimalkan, lebih produktif, tapi masih belum diapa-apain. Nah, dari situ saya tergerak untuk berkolaborasi bersama Dinas Pertanian, terus kemudian bersama 3 pilar dan stakeholder lainnya untuk memberikan himbauan kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan lahan pekarangannya supaya bisa lebih produktif, terus bisa lebih bervariasi dengan dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan cara membuat pekarangan pangan bergizi di pekarangan-pekarangan tersebut. Pendekatan humanis inilah yang perlahan membangun kepercayaan. Warga tidak lagi melihat polisi sebagai sosok yang datang saat ada masalah, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ibu di sini kan nanam sayuran. Nah, di rumah itu ada lahan kosongnya nggak, Bu? Yang ditanemin sayuran di rumah? Enggak. Oh, enggak. Kan di sini kan memang Nggih. kan sedikit-sedikit. Oh iya, lahannya nggih. Oke. Padat rumahnya itu. Nah, himbauan dari kami, Bu, dari Iya. Polres Karanganyar. Nah,
menanam itu kan tidak harus dengan media tanah ya Bu, Iya. karena kalau di perkotaan biasanya kan tanahnya itu sedikit, bisa nanti dicoba dengan media tanam pot hidroponik, terus atau aquaponik gitu supaya lebih produktif di rumah. Di rumah Bapak ini kira-kira memanfaatkan pekarangannya untuk pekarangan pangan bergizi, maksudnya dalam artian lahan yang ada sisa lahan di rumah dimanfaatkan untuk bertanam sayuran atau beternak atau gimana nih Pak? Di rumah itu, Iya. rumahnya itu kalau besar ya bikin ternak, Oh kambing, gitu, oh, udah domba itu. ternak kambing domba. Lalu apa lagi Pak? Ya sebagian ya yang masih belum dikasih rumah ya dikasih sayur. Oh gitu. Jadi selain di sini Bapak juga memanfaatkan pekarangan rumah ditanami Iya, sayuran. Iya sama buat ternak Oke, anak-anak. iya. Jadi bisa lebih produktif dari lahan pekarangan ya Pak. Iya, Iya, dan mengurangi konsumtif alias beli-beli di luar. Iya, iya, iya. Jadi kalau misal mau masak mie atau misal pengen nyeplok telur, dadar telur, tinggal ambil dari pekarangan. Iya, iya, iya. Oke, himbauan saya Pak, izin bila ada apa-apa jangan segan untuk menginformasikan kepada polisi terkait dengan Kamtipmas setempat. Semoga di wilayah Tawangmangu, wilayah Karanganyar aman dan kondusif gitu ya Pak. Siap-siap ya. Oke, terima kasih Pak. Iya. Dan dari desa kecil inilah sebuah perubahan mulai ditanam. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas. Polri mendukung program ketahanan pangan nasional sebagai salah satu prioritas program Astacita. Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan Astacita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Berani bicara, selamatkan sesama. Aksi premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan Astacita Presiden, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Laporkan bila melihat atau mengalami aksi premanisme ke 110 atau call center Polri lainnya. Polri akan menindak tegas pelaku premanisme demi terciptanya keamanan sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa. Hidup terkadang berjalan tak sesuai keinginan. Ada kalanya dihadapkan pada keadaan yang terasa sulit dan memberatkan. Apapun terpaksa dilakukan untuk bertahan. Melalui keadilan restoratif, Polri mengedepankan rekonsiliasi dan kesepakatan bersama dalam penyelesaian perkara demi tercapainya Indonesia yang harmoni. Masyarakat yang sehat adalah aset bangsa. Gizi yang baik membantu menyiapkan sumber daya yang unggul. Polri hadir mendukung program pemerintah, menyediakan makan bergizi gratis, mengelola sentra pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan standar tinggi, juga memastikan seluruh makanan diproduksi secara aman dan higienis. Polri berkomitmen mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Kesadaran Brigadir Sufiana tentang pentingnya kemandirian warga
melahirkan gerakan nyata melalui program pekarangan pangan bergizi atau P2B. Program ini mengajak warga memanfaatkan lahan sekecil apapun agar tetap produktif. Awal mula program Silang Saling itu bermula dari mengoptimalkan lahan pekarangan tadi supaya lebih produktif dengan ditanami sayur-sayuran. Nah, setelah lebih produktif pekarangan warga tadi, kemudian kan ada warga yang saling bertukar hasil pekarangan. Nah, kemudian hal itu saya sinergi dan kolaborasikan dengan Giat Posyandu. Jadi poinnya adalah untuk menambah animo masyarakat yang datang ke Posyandu Balita, Posyandu Lansia. Nah, dengan adanya program Silang Saling, jadi warga yang panennya berlebih bisa membawa seikhlasnya hasil panen tersebut. Kemudian melaksanakan giat posyandu seperti biasa dengan penimbangan, pengukuran, dan sebagainya. Setelah itu, mereka bisa mengambil sayur-sayur yang telah dikumpulkan tadi secukupnya. Iya, terima kasih. Setelah posyandu ambil lagi ya, Bu. Berapa tingginya? Berapa tingginya? Bentar ya, Dek ya. Bentar ya. Mau saya yang mana? Monggo. Boleh ambil. Iya, boleh. Yang mana ya? Yang mana? Ini aja satu ya? Iya. Biar kebagian semua. Ye, secukupnya aja ya. Sini ya. Monggo. Pekarangan rumah ditanami sayuran beragam. Tidak ada ruang yang dibiarkan sia-sia. Semua disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi warga. Namun, inovasi tidak berhenti di sana. Melihat banyaknya limbah rumah tangga yang terbuang, Brigadir Sufiana memperkenalkan pembuatan ekoenzim, cairan hasil fermentasi sisa buah dan sayur yang memiliki banyak manfaat. Biar tetap efektif dan tetap produktif dari apapun, jadi ibu-ibu yang selesai memasak tadi, nah sampah sayurnya itu bisa dipisahkan, kemudian dimasukkan ke kemasan plastik dan dikasih cairan kimia, itu nanti bisa jadi pupuk ekoenzim. Nah, itu bisa untuk pupuk tanaman dan sebagainya. Ia mengajarkan dengan cara sederhana. Sisa kulit buah dan sayuran dikumpulkan, dicampur dengan gula merah atau molase dan air, lalu difermentasi selama beberapa bulan. Hasilnya bukan hanya cairan pembersih alami, tetapi juga pupuk cair ramah lingkungan dan pengendali hama tanaman. Bagi warga, ini bukan sekedar pengolahan sampah. Ini adalah ilmu baru yang mengubah limbah menjadi nilai guna. Kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, utamanya sisa-sisa masak kita. Yang penting bahannya jangan dimasak dulu, nanti habis duluan. Jadi ini sisa kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk, untuk kesehatan, untuk mengobati luka, untuk di tempat tidur bisa, untuk di kamar mandi bisa. Jadi ekoenzim itu apa? Ekoenzim merupakan cairan hasil cairan yang serbaguna dan tahan lama. Serbaguna dan tahan lama karena semakin lama semakin bagus. Tak berhenti di situ, ia juga mengajak ibu-ibu PKK memanfaatkan minyak goreng bekas rumah tangga yang selama ini dibuang sembarangan dan mencemari lingkungan. Nah, ibu-ibu kader posyandu di Gayam Dompo itu ibu-ibu rumah tangga ataupun ibu-ibu wanita karir yang menurut saya sangat kreatif. Karena apapun, dari limbah apapun itu bisa diolah dengan sedemikian rupa sehingga. Jadi contohnya minyak jelantah yang menurut saya karena nggak tahu mau diapain paling dibuang ya. Nah, ibu-ibu itu kreatif banget. Minyak jelantah tadi diolah jadi lilin aromaterapi. Jadi kadang dikasih warna apa, dikasih bau apa gitu. Jadi itu bisa menambah nilai dari yang awalnya tuh nggak berguna, nggak punya nilai, jadi bisa bernilai. Kemudian dikemas packaging yang cantik, nah terus bisa diperjualbelikan. Jadi bisa menambah pundi-pundi untuk
memberikan makanan tambahan ke balita-balita gitu. Melalui pelatihan sederhana, minyak bekas disaring, dicampur bahan tertentu, lalu dicetak menjadi lilin rumah tangga. Lilin ini bisa digunakan sendiri saat listrik padam atau dijual sebagai produk UMKM. Dari dapur rumah, lahirlah peluang ekonomi. Semua ini terhubung dengan gerakan silang saling, di mana warga saling menukar hasil kebun, produk olahan, hingga hasil kreativitas saat kegiatan posyandu dan pertemuan desa. Nah, terkait dengan program inovasi saya, program silang saling bergizi, yaitu sinergi langkah satu arah lingkungan pangan bergizi, sebenarnya itu merupakan program inovasi kreatif yang ikut serta untuk menjaga situasi Kamtipmas supaya tetap kondusif, lebih mempererat masyarakat, lebih guyup rukun. Itu dengan cara saya ngasih taunya dengan cara mensosialisasikan kepada warga, door to door ke rumah warga. Terus kemudian ketika ada event ataupun ketika ada kumpulan giat masyarakat, saya mengajak masyarakat untuk lebih produktif di pekarangan. Nah, setelah mereka produktif, ketika panen, ada sisa panen, lebihan panen, itu bisa di barter bersama warga masyarakat untuk saling bertukar gizi dari lahan pekarangan di event posyandu gitu. Jenis sayuran yang ditukar saling silang ini merupakan produk yang dari halaman rumah masing-masing, sehingga seperti di sini karena di Kabupaten Karanganyar dengan Intan Pari dengan pertaniannya, kami yang ada di sini biasanya warga mengembangkan ada pohon kenikir, ada kangkung, ada pakcoy, ada sawi, ada buncis, ada kacang panjang, yang semuanya itu berasal dari ladang atau halaman masing-masing warga masyarakat yang ada di Kelurahan Gayamulyo. Tidak ada transaksi rumit, yang ada adalah rasa saling membantu dan percaya. Kerja kolaboratif pun terus diperkuat. Lurah, Babinsa, penyuluh pertanian, PKK, hingga perangkat desa bergerak bersama. Kami sudah melakukan saat ini, sedang melakukan kegiatan selain posyandu yang rutin kami lakukan. Selain itu juga kami juga melakukan program silang saling, yaitu silang saling yaitu penyerahan panen atau saling berbagi hasil panen masyarakat untuk para peserta posyandu Delima yang nantinya untuk menambah kerukunan keguyupan para warga di sini. Jadi tidak hanya mengecek kesehatan para balita sampai lansia, tapi juga kami saling berbagi bahan makanan terutama sayur mayur. Sangat membantu sekali untuk peningkatan kesehatan masyarakat karena hasil bumi kemudian dibawa ke posyandu dan ada juga ibu-ibu yang memerlukan sayur itu, akhirnya kami saling membutuhkan. Dari Bu Babin itu juga memberikan edukasi pada masyarakat untuk pentingnya sayur itu tadi, sehingga kami sangat terima kasih atas kegiatan Bu Babin. Hasilnya nyata, ketahanan pangan meningkat, lingkungan lebih bersih, dan ekonomi warga mulai berputar. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas, Polri mendukung program ketahanan pangan nasional sebagai salah satu prioritas program Astacita. Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO.
Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum, mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Aksi premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Laporkan bila melihat atau mengalami aksi premanisme ke 110 atau call center Polri lainnya. Polri akan menindak tegas pelaku premanisme demi terciptanya keamanan sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa. Hidup terkadang berjalan tak sesuai keinginan. Ada kalanya dihadapkan pada keadaan yang terasa sulit dan memberatkan. Apapun terpaksa dilakukan untuk bertahan. Melalui keadilan restoratif, Polri mengedepankan rekonsiliasi dan kesepakatan bersama dalam penyelesaian perkara demi tercapainya Indonesia yang harmoni. Masyarakat yang sehat adalah aset bangsa. Gizi yang baik membantu menyiapkan sumber daya yang unggul. Polri hadir mendukung program pemerintah, menyediakan makan bergizi gratis, mengelola sentra pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan standar tinggi, juga memastikan seluruh makanan diproduksi secara aman dan higienis. Polri berkomitmen mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Di balik semua program, Brigadir Sufiana tetap menjalankan tugas utamanya sebagai penjaga Kamtibmas. Namun caranya berbeda. Ia memilih pendekatan personal. Dengan patroli jalan kaki dan kunjungan dari pintu ke pintu, ia membuka ruang dialog yang jujur. Warga tidak ragu melapor, tidak takut berbicara. Masalah kecil bisa diselesaikan sebelum membesar. Gimana Bu jualannya Bu? Sepi, Bu. Oh ya Allah, semoga segera laris ya Bu. Pripun Bu, dagangannya laris? Harganya stabil atau gimana nih Bu? Menjelang akhir tahun. Harganya dari untuknya turun juga. Saya juga menyampaikan mau menghimbau Pak ini kan, mohon maaf ya Pak, kalau kendaraan bermotor harusnya setiapnya 2 ya. Nah besok kalau di jalan raya pakai helm ya gitu aja deh di jalan ya Pak. Dari awalnya yang mereka itu nggak percaya sama polisi, terus mereka itu udah punya stigma negatif tentang polisi. Polisi itu hanya pencitraan aja, terus nggak mau benar-benar turun ke lapangan. Alhamdulillahnya pemikiran itu pudar dengan adanya saya di situ sebagai Babin Kamtibmas, terus wakil dari Polri di situ membuktikan bahwa kerja itu mengawali terus hingga mengakhiri. Jadi kita tuh nggak hanya datang di event-event tertentu aja, tapi seluruhnya. Kemudian jadi bisa merangkul masyarakat. Langkah-langkah yang kita lakukan meliputi yang pertama, melaksanakan patroli rutin dan dialogis di area pasar, jalur distribusi, pergudangan, dan sentra pertanian. Yang kedua, melaksanakan deteksi dini melalui Babin Kamtibmas untuk memantau potensi konflik ataupun praktek-praktek ilegal. Yang ketiga, melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan, pemalsuan pupuk atau beras, ataupun pemerasan. Semua tindakan ini dilakukan untuk menjaga rantai pasok pangan tetap stabil dan aman. Ia juga memanfaatkan teknologi. Media sosial menjadi jembatan komunikasi. Warga bisa menyampaikan informasi kapan saja. Tanpa rasa sungkan, polisi hadir, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara digital. Nah, kegiatan Free Endorse ini termasuk program inovasi kreatif saya untuk mendukung UMKM di masyarakat. Jadi, walaupun saya memiliki sedikit banget ilmu tentang editing video dan sebagainya, tapi dari hal yang sedikit tadi, semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi, bisa support masyarakat, terus bisa support
brandingnya, jadi membuat trust publik sehingga diharapkan mampu menambah omsetnya. Jadi masyarakat tuh tambah semangat berjualan di online ataupun offline-nya, bisa lebih kreatif membuat konten-konten. Jadi produk-produk dari Gayam Dompo itu nggak kalah saing gitu loh. Alhamdulillah tanggapannya positif, dan karena endorse tadi, nah ternyata mereka itu dapat penawaran yang banyak, terus kemudian penjualannya meningkat. Dari situ aja tuh udah kerasa seneng gitu loh, walaupun mereka itu nggak menawarkan mau nggak sih Bu dibayar segini-segini. Nah tapi ya kembali lagi ke niat saya ngasihnya free endorse, jadi tetap free endorse untuk Kelurahan Gayam Dompo. Perhatian Brigadir Sufiana juga tertuju pada generasi muda. Melalui kunjungan ke sekolah dan kegiatan edukatif, ia menanamkan nilai cinta lingkungan, kemandirian pangan, dan disiplin sejak dini. Ia ingin anak-anak tumbuh dengan pemahaman bahwa menjaga alam dan hidup mandiri adalah bagian dari masa depan bangsa. Polis goes to school, jadi Polri ke sekolahan, bisa dengan jadi pembina upacara, terus bisa dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada murid-murid atau guru, atau kemudian kepada wali murid. Di awal kita ice breaking, kita ngajak anak-anak itu bernyanyi, belajar sambil bernyanyi, contohnya lihat bapak polisi dan sebagainya. Intinya bagaimana cara kita sebagai Polri menanamkan cinta Polri sejak dini gitu. Di tengah berbagai tantangan sosial, kisah Brigadir Sufiana menjadi bukti bahwa polisi bisa menjadi penggerak perubahan sosial, bahwa keamanan tidak selalu dibangun dengan kewenangan, tetapi dengan empati, keteladanan, dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Prestasi pun menyusul. Kalau dari Kapolda, dulu saya pernah dapat penghargaan tentang pembuatan video edukasi kreatif. Terus kemudian saya dapat lagi tentang pekarangan pangan bergizi. Penghargaan dari Pak Kapolri kemarin itu terkait dengan video edukasi Polri. Jadi bagaimana Polri itu hadir di masyarakat, tidak hanya di dunia nyata tapi di dunia maya juga. Jadi Polri itu ada di mana-mana. Nah, buku yang saya buat yang pertama kalinya itu merupakan cerita perjalanan saya ketika jadi Babin Kamtibmas. Jadi mulai dari saya itu memperkenalkan diri sebagai Babin Kamtibmas yang baru. Buku yang kedua itu lebih ke teknis, jadi lebih ke bagaimana cara kita sebagai Polri untuk menginspirasi masyarakat, bagaimana cara kita membuat terobosan kreatif yang terobosan-terobosan tersebut itu bisa berarti bermanfaat untuk masyarakat, nggak hanya saat ini aja, tapi bisa berlaku untuk beberapa waktu kemudian. Harapan saya dengan adanya buku tersebut bisa lebih menginspirasi dan menginovasi rekan-rekan Babin Kamtibmas lainnya untuk semakin memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Menurut kami, keberhasilan Brigadir Polisi Sufiana Mayasari SH menjadi role model adalah bukti bahwa pendekatan humanis Babin Kamtibmas masih sangat relevan. Ia mampu dekat dengan warga, mengedukasi dengan baik, dan mengawal program ketahanan pangan dengan teladan. Hal seperti ini sangat kami apresiasi karena dapat memotivasi Babin lain untuk mengembangkan inovasi, membangun kepercayaan masyarakat, dan memperkuat tugas-tugas kepolisian di tingkat desa. Dan pada akhirnya, keberhasilan seorang Babin bukan hanya mengangkat nama pribadi, tetapi juga meningkatkan citra Polri di mata masyarakat. Dari Karanganyar, sebuah pesan kuat disampaikan ketika polisi hadir sebagai tetangga, sahabat, dan pendamping, maka masyarakat akan tumbuh lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih damai.